Halo pemirsa, perjalanan ziarah kita kali ini akan mengunjungi gereja tertua di Kota Malang. Seperti kita ketahui, Kota Malang merupakan kota wisata kuliner dan gedung cagar budaya, dan termasuk gereja yang akan kita kunjungi ini. Maka ketika pemirsa datang ke Kota Malang, jangan lupa untuk berkunjung ke gereja ini. Gereja ini bernama lengkap Gereja Katolik Hati Kudus Yesus. Biasa dikenal dengan nama Gereja Kayu Tangan karena berada di kawasan Kayu Tangan, yaitu Jalan Monsinyur Sugio Pranoto, Kayu Tangan. Dalam perjalanan sejarahnya, Gereja Kayu Tangan ini menjadi seeksistensi umat Katolik sejak masa kolonial Belanda di Malang. Kehadiran Paroki Hati Kudus Yesus yang sudah ada sejak tahun 1987. Pada awalnya, paroki ini masih belum punya gereja sendiri dan masih menumpang di pendopo Kabupaten Malang. Saat itu, fungsi pendopo diantaranya berubah menjadi gereja Katolik yang lengkap dengan orgel, kamar pengakuan dosa, mimbar, dan bangku komuni. Kemudian pertengahan abad ke-19, gereja ini dibangun, yaitu dengan ciri khas bangunan gaya neogotik yang terinspirasi dari seorang arsitek Belanda yang sangat dikenal pada masanya, yaitu Dr. P.H.J. Cuypers. Tinggi menara gereja ini sekitar 30 meter. Pada awalnya dipakai sebagai penanda Kota Malang. Jadi dengan menara ketinggian tersebut, dari kejauhan Kota Malang terlihat. Gereja ini berada berhadapan-hadapan dengan toko Un, yaitu toko es krim yang ada sejak zaman Belanda. Hingga kini kita masih dapat mengunjungi toko Un dan menikmati es krimnya. Bangunan neogotik mempunyai struktur kerangka pada dinding dan atap yang sangat kokoh sebagai penutup bangunan. Selain itu juga pada jendela dan pintu yang besar pada dinding yang dibangun dengan konstruksi skelet. Salah satunya terdapat pada tembok luar gereja yang ditopang tiang penyangga dinding berbentuk persegi ini. Ciri yang lain adalah bangunan dengan konsep yang memberi keleluasaan cahaya dalam gedung gereja. Seperti kita lihat, banyak jendela dengan ukuran besar untuk akses cahaya ke dalam gereja. Dan yang terindah dari gereja ini pada konsep cahaya adalah pemakaian kaca bergambar
yang disebut stained glass sebagai pencerahan mistik, karena dalam keyakinan mereka Tuhan dipahami hadir di mana saja seperti cahaya. Gereja ini didirikan pada tahun 1905 dan diarsiteki oleh M.J. Hulswith, yaitu murid sekolah Quellinus yang dikepalai P.J.H. Cuypers, arsitek Belanda, ahli restorasi gereja-gereja gotik. Menara setinggi 33 meter itu dari awal hingga kini bentuknya tidak pernah berubah. Menara gereja kayu tangan dirancang oleh Insinyur Marius J. Hulswith pada tahun 1905. Ada hal yang menarik dari menara gereja ini, yaitu pernah sebanyak 2 kali sejak dibangun mengalami masalah. Yaitu masalah pertama ketika sedang ada khotbah di dalam gereja, salib yang di ujung menara runtuh dan menimbulkan lubang besar pada atap gereja. Kemudian peristiwa kedua yaitu 27 November 1967, konon menara ini pernah ditabrak pesawat terbang dan telah diperbaiki seperti semula. Marilah kita mengunjungi dalam gereja. Di dalam gereja ini kita melihat pilar-pilar lengkung yang cukup tinggi sehingga ruangan tampak lega dan luas. Pada dindingnya terdapat pajangan lukisan tentang kisah sengsara Yesus Kristus dalam stasi Jalan Salib. Kemudian kita lihat juga deretan bangku kayu yang panjang dan berwarna coklat tua menjadi tempat duduk umat saat di dalam gereja. Di dalam gereja ini kita bisa merayakan misa dan juga berdoa untuk berdevosi kepada Bunda Maria yang berada di kanan altar gereja dan juga berdevosi kepada Hati Kudus Yesus yang berada di sisi kiri gereja. Kekaguman kita dengan arsitek yang begitu indah dan sapaan Tuhan secara khusus dalam gereja ini memberikan ketenangan dan kedamaian bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan ziarah kita.